Apa tugas dan tanggung jawab seorang perancang artistik ketika dia menerima skenario, kemudian membacanya, maka si perancang artistik ini berkonsultasi dengan sutradara sebagai pimpinan kreatif dari film tersebut dan juga melakukan konsultasi dengan produser sebagai pimpinan manajemen, di mana pimpinan kreatif bertanggung jawab atas segala tampilan visual yang berpengaruh pada dramatisasi film tersebut, dan pimpinan manajemen bertanggung jawab atas pemasaran dari film tersebut. Tugas utama dari seorang perancang artistik pertama-tama adalah mengembangkan konsep visual. Mengembangkan konsep visual sudah barang tentu bekerja sama dengan sutradara sebagai pemimpin kreatif dari film tersebut. Juga bekerja sama dengan produser sebagai orang yang bertanggung jawab pada masalah marketing atau masalah pemasaran dari film tersebut. Mengembangkan konsep visual sudah barang tentu merupakan sesuatu yang penting, di mana film tersebut harus memiliki semacam ciri khas ketika seseorang atau calon penonton melihat tampilan dari sebuah film, maka calon penonton diharapkan dapat mengetahui apa yang akan ditonton, look dan mood seperti apa yang akan diterima ketika menonton film tersebut. Konsep visual ini yang nantinya akan diterjemahkan ke desain set, desain kostum, desain properti, desain make up, desain efek, desain pencahayaan, dan sebagainya. Kemudian tanggung jawab kedua adalah memilih set dan lokasi. Memilih set dalam arti memilih tempat, lingkungan fisik, tempat terjadinya adegan. Apakah set itu diputuskan menggunakan set asli atau set yang telah ada, atau menggunakan set yang dibuat biasanya di dalam studio. Ada beberapa kelebihan dan kekurangan daripada set asli atau set yang dibuat. Ketika kita menggunakan set asli, kelebihannya adalah tim dari filmmaker tidak perlu terlalu banyak melakukan pekerjaan-pekerjaan. Namun ketika menggunakan atau membuat set yang dibuat di dalam studio, maka tim artistik harus membuilding set tersebut. Setelah membuilding, kemudian mendressing, yang merupakan pekerjaan yang relatif lebih lama. Kemudian tugas yang ketiga seorang perancang artistik adalah merencanakan properti. Properti terdiri dari properti untuk set sebagai dekorasi daripada set tersebut. Misalnya di set sebuah ruang kelas ada meja-meja, kursi-kursi, mungkin ada jam, kalender, dan sebagainya. Kemudian properti yang lain adalah hand prop. Hand prop misalnya pulpen, tas, buku, mungkin laptop, dan sebagainya. Properti yang dirancang harus mendukung suasana, atmosfer dari tampilan visual yang telah dikonsepkan. Kemudian tugas keempat dari seorang perancang artistik adalah melakukan koordinasi dengan tim lain. Melakukan koordinasi pertama dengan penata kamera atau director of photography, di mana di sini ada keterkaitan yang erat antara tata artistik dan pengambilan kamera. Tata artistik menyiapkan set, properti, kostum, make up, dan sebagainya. Kemudian tata kamera merekam dengan kamera dibantu pencahayaan atau lighting. Kemudian seorang perancang artistik juga melakukan koordinasi dengan bagian manajemen produksi, menyangkut penjadwalan pekerjaan, kemudian menyangkut perencanaan keuangan, dan menyangkut lokasi-lokasi yang telah disetujui bersama. Kemudian juga bekerja sama dengan tim penyutradaraan, dalam hal ini asisten sutradara atau bagian scheduling pemain. Maka di situ
haruslah seorang perancang desainer mengetahui siapa-siapa yang akan memainkan karakter-karakter tokoh yang ada di dalam film. Gunanya adalah untuk mengetahui tuntutan-tuntutan apa yang akan disesuaikan dengan keadaan fisik si pemain yang akan memerankan tokoh karakter tersebut. Hal ini menyangkut dengan ukuran baju, kemudian kemungkinan-kemungkinan riasan atau makeup dan tata rambut. Kemudian tugas berikutnya seorang perancang artistik juga harus mengetahui manajemen anggaran yang akan dikeluarkan oleh produser, hal-hal apa saja yang harus diprioritaskan dan hal-hal apa saja yang bisa dipikirkan kemudian. Tugas berikutnya dari seorang perancang artistik adalah melakukan pengawasan produksi. Pengawasan ketika semua bagian set misalnya mencari lokasi, apakah lokasi tersebut cocok dengan yang dituntut oleh konsep visual. Kemudian juga melakukan pengawasan kepada bagian properti, apakah properti tersebut dicari, dibeli, atau dibuat. Kemudian perencana artistik melakukan pengawasan ke bagian kostum atau ke kostum desainer. Kostum juga apakah dibuat, dibeli, atau disewa, atau ada sponsor. Kalau misalnya dibuat, bagaimana rancangan dari desain kostum tersebut. Tugas lain yang tidak kalah penting adalah melakukan pengawasan terhadap keselamatan kerja para kru tersebut. Apakah sudah sesuai dengan standar operasional prosedur. Jadi bisa disimpulkan bahwa perancang artistik mempunyai peran penting dalam menciptakan kondisi visual atau suasana visual yang dapat mempengaruhi emosi penonton.